Assalamualaikum, salam bahagia teman-teman. Kita masih memberikan perhatian ke Turki dan Suriah. Kita prihatin dengan bencana yang melanda negara itu. Sejak dilanda gempa, Senin 6 Februari yang lalu, maka korban baik di Turki maupun Suriah terus bertambah jumlahnya. Setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo Richter itu melanda, 17.674 orang hingga hari Sabtu, 5 hari setelah itu, telah meninggal dunia. Dan yang luka berapa? Lebih dari 73.000 orang. Dan di Suriah yang meninggal dunia sekitar 3.000 orang. Nah, gempa yang menimbulkan korban dan kerugian luar biasa itu telah mendorong 10 negara termasuk Indonesia menyalurkan bantuannya ke Turki. Teman-teman, jika di Turki, itu bantuan namanya lebih mudah diorganisir. Berbeda dengan di Suriah. Mengapa? Karena musibah yang terjadi di Suriah itu berada di tempat konflik. Sebagian wilayah pemerintah, sebagian itu adalah wilayah pemerintah. Nah, dunia tentu bersedih dengan ini. Dan yang bermusuhan ada juga yang kemudian rukun. Yunani yang sekitar 1 dekade itu bermusuhan dengan Turki telah mengirimkan pasukannya untuk membantu pemerintahan Turki, untuk meringankan beban masyarakat Turki. Dan Presiden Erdogan itu juga sudah mengunjungi para korban. Tapi ada berita yang menyatakan bahwa ketika Presiden Erdogan itu mengunjungi korban, sebagian warga justru memberikan kritik kepada presidennya. Ia menyindir bahwa jangan-jangan Erdogan datang menemui mereka itu untuk meminta dukungan suara pada pemilu yang akan datang. Presiden Turki Erdogan telah menyatakan masa darurat bencana selama 3 bulan sejak terjadinya gempa. Itu berlaku di 10 ibu kota provinsi atau 10 provinsi di Turki yang terdampak gempa. Dan saat ini memang proses pencarian korban, ya, kemudian pembangunan mulai dirintis, dan pencarian korban masih terus berlangsung. Dan para warga banyak yang masih tidur di jalanan atau di mobil-mobil di bawah tenda, karena mereka takut akan terjadinya gempa kembali dan rumahnya memang apartemennya belum dibangun kembali. Nah, jika ternyata kemudian Erdogan tetap melaksanakan pemilu 14 Mei mendatang, menjadi pertanyaan apakah masyarakat akan menerimanya. Mungkin juga negara-negara di dunia akan ada yang kemudian kurang bersimpati dengan Erdogan. Jadi kalau sekarang membantu, tapi kemudian dengan adanya gerakan politik Erdogan untuk melaksanakan pemilu 14 Mei yang akan datang, boleh jadi negara-negara itu akan menuduh atau merasa bahwa Presiden Erdogan itu tidak mempunyai sense of crisis. Tetapi kita masih menunggu apa yang akan terjadi. Yang pasti kita bersimpati, kita bersedih atas musibah yang terjadi di Turki dan juga di Suriah. Demikian lensa peristiwa untuk kali ini. Saya Kabul Budiono. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.